Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dakwah keliling TVRI Sumatera Selatan, alhamdulillah hari ini kita masih berjumpa dalam keadaan sehat walafiat tentunya dan juga tetap dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala insyaallah, dan juga salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya tetap tercurah hingga yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa dakwah keliling TVRI Sumatera Selatan, saat ini kita sedang berada di Masjid Jamiul Khairat, tepatnya di Jalan Porka Ujung RT 1, Kelurahan Ogan Baru, Kertapati, Kota Palembang. Dan sebelum kita memulai acara hari ini, marilah bersama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ummi Mukaromah. Kepada Ummi Mukaromah, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم صدق الله العظيم Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik, semoga yang membaca maupun yang mendengar mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dakwah keliling TVRI insya Allah penuh berkah. Masya Allah, luar biasa sekali ibu-ibu dari Majelis Taklim Muslimat Jamiul Khairat yang hari ini sudah hadir
membersamai acara kita dan juga tentunya dari bapak-bapak dan teman-teman dari Hadroh Darus Sakinah. Hari ini kita akan membahas temanya tentang Al-Quran menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi sebelum itu saya tentunya mengingatkan kepada pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang ada di rumah bahwa acara hari ini tetap menaati protokol kesehatan dengan 3M. Apa aja Ibu? Menjaga jarak, mencuci masker, mencuci tangan dan juga tentunya menghindari kerumunan. Luar biasa, minimal menggunakan hand sanitizer kalau ada. Baik, dan juga hari ini sudah bersama kita Ustadz Amrullah Mawardi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, hari ini tema kita adalah Al-Quran menuju kebahagiaan dunia akhirat. Memang disebutkan sejak zaman Rasulullah pun ketika sebelum beliau wafat, beliau menyebutkan ada 3 pedoman yang akan ia tinggalkan kepada umat muslim di seluruh dunia ini. Al-Quran, hadis, dan sunnah. Al-Quran lagi-lagi disebut. Bahkan di dalam ayat suci Al-Quran itu banyak sekali disinggung tentang Al-Quran ini, bagaimana manfaatnya, bagaimana Al-Quran bisa menjadi pedoman, petunjuk, dan lain-lainnya. Monggo pencerahannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa dakwah keliling TVRI Sumatera Selatan dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan nikmat dan karunia telah diberikan kepada kita. Semoga kita yang hadir di sini akan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatnya. Amin. Semoga yang hadir di sini akan diberikan umur yang panjang dalam ketaatan. Amin. Semoga ibu-ibu di sini semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Amin. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan di dalam kesulitan. Amin. Dilapangkan segala kesempitan. Amin. Doa dan pinta kita dikabulkan. Amin. Yang belum haji dan umrah, insyaallah nanti ada kesempatan untuk berangkat haji dan umrah. Yang banyak utang, utang jilbab, utang daster, utang macam-macam, segala utang warung, kaget dibalik dari sini utangnya dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Santai bebu, mentang-mentang masuk TV tegang kalau kamu tuh caknya tuh. Tidak baca Bapak Ibu sekarang ini segala nak dibeli. Belum dari toko online-nya, apalagi sekarang lagi musim kembang. Mulai dari ekor bias sampai jando bolong. Mahal Bu itu harganya Bu, nak dibeli kalau. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu? Bu? Bu? Oi. Kebiasaan dipanggil laki galak pada oi itu. Dalam segala kehidupan kita ini, kalau ingin sempurna tentunya kita ingin mendapatkan satu petunjuk. Ketika kita memberi satu produk atau barang, Ibu, tentunya kita ingin menggunakan produk barang itu dengan bagus dan sempurna. Tentunya ada petunjuk penggunaan. Orang beli mobil seperti itu, beli televisi seperti itu, apapun yang kita punya berupa barang, ketika kita ingin mempergunakan barang itu dengan benar dan sempurna, tentunya dengan petunjuk. Apalagi kehidupan kita, kehidupan manusia, yang memerlukan kesempurnaan. Ibu, siapa yang di dunia ini yang hidupnya tak pengen sempurna? Ada? Bu, ada? Siapa yang hidupnya di dunia ini pengen sengsara? Ada? Ada? Kalau ada mana wongnya, tak waras wong itu.
Ketika kita pengen sempurna, kita perlu petunjuk. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam ini, menjadikan manusia, termasuk kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sudah dalam aturan Allah Subhanahu wa taala, tinggal lagi manusia tersebut pengen hidupnya sempurna, pengennya bahagia, atau sebaliknya hidupnya tidak sempurna atau dalam keadaan menderita, tergantung dari pribadi hamba itu sendiri. Maka ketika kita pengen bahagia, tentunya bahagia pengen saja bukan saja di dunia, sampai nanti di negeri akhirat. Maka bagi kita orang-orang yang beriman, ada satu petunjuk, ada satu aturan, yang ketika kita mempergunakan aturan tersebut, maka tentu pasti dan pasti kita akan dapatkan kebahagiaan. Betul? Betul, Bu? Bu, yang baju abang betul? Yang baju pink betul? Yang baju hijau betul? Pecah X campur galuh-galuhnya. Maka ternyata apa yang bisa menjadi petunjuk bagi kita ingin bahagia, Bu? Ternyata itulah Al-Quran. Ada satu ayat yang populer sering kita baca di bulan Ramadan dalam surah Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah telah menurunkan Al-Quran. Kapan waktunya? Di bulan Ramadan. Kemarin sudah lewat bulan Ramadan, saat turunnya Al-Quran, banyak kita yang rajin baca Quran. Untuk apa? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wabayinatin, dan menjadi penjelasan. Wal furqan, pembeda daripada yang baik, yang buruk. Maka ibu, bu, kalau pengen bahagia, jadikan Al-Quran ini petunjuk dalam kehidupan kita. Karena Al-Quran itu lengkap, ibu. Kita pengen bahagia dalam rumah tangga, lihat, baca Al-Quran, lihat apa yang terkandung dalam Al-Quran. Ada aturan pengen bahagia dalam rumah tangga. Hei, ibu-ibu yang menjadi pedagang, pengen jadi pedagang yang benar, ada aturannya dalam Al-Quran, mengikuti dalam Al-Quran aturannya, maka pedagang-pedagang yang baik, berkah rezeki yang didapatkan. Hei, ketika seorang yang menjadi pejabat, ada aturan dalam Al-Quran bagaimana menjadi pejabat yang baik. Ketika dia mempergunakan jabatannya sesuai aturan Allah dan Rasulnya, maka jabatannya akan menjadi berkah dan orang yang dipimpinnya pun akan menjadi sejahtera. Semua aturan, semua kehidupan ada terkandung dalam Al-Quran. Paham, Bu? Paham? Aponyo? Aponyo? Menjadi petunjuk. Ma itu, Bu, nyambung ceramah tuh. Aponyo? Kemudian hebatnya Al-Quran ini, Ibu Bapak, bukan saja menjadi petunjuk. Maka orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, orang-orang yang sering mentadabbur Al-Quran, menjadikan Al-Quran ini menjadi teman sejati dalam kehidupan. Jangan khawatir, di samping dia mendapat jabatan, ibu, jawaban daripada kehidupannya, mendapat jawaban dari persoalan kehidupannya, Al-Quran pun menjadi penenang dan penentram hati orang-orang yang sering membaca Al-Quran. Maka, Bu, di zaman sekarang banyak wong yang gelisah. Kata budak zaman sekarang, gegana, gelisah, galau, merana. Kalau budak muda galau, taruk kelak. Ini nyai-nyai galau. Ngawasi gedek, no, ngangap. Ngapo nyai? Galau. Iyalah tua galau. Jangan khawatir. Orang beriman tidak akan merasakan kegalauan. Orang beriman tidak akan merasakan kegelisahan. Karena dia punya sesuatu yang memberikan jawaban dalam segala persoalan kehidupannya. Apa? Itulah Al-Quran. Maka rajin-rajin baca Quran, Bu. Yang punya penyakit jasmani, rajin baca Al-Quran. Kaget diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan melalui bacaan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran yang sangat luar biasa mengalir bersama darah kita. Dia akan menjadikan apa?
kebaikan-kebaikan terutama dalam perjalanan, dalam kehidupan kita, terutama dalam tubuh kita yang merasakan sakit. Ada persoalan kehidupan kita juga yang dinamakan dengan penyakit-penyakit hati, diobati dengan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu diturunkan apa? Untuk menjadi syifa, menjadi obat, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka Bu, lagi sedih baca Quran, banyak utang baca Quran. Bu, ada yang banyak utang kalau baca Quran? Hai, berhentilah Ustaz baca Quran, sama bahaya tak terbayar itulah. Wong tak berganti nagih-nagih itulah, berhenti baca Quran. Mana kata Ustaz kalau baca Quran kaget dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala utangnya? Tidak yakin dengan Allah. Yang ada penyakit, ya Allah ngaku sakit, bacakan Quran. Bahkan Ibu, dalam riwayat ada sahabat itu jasmaninya sakit, ngadu dengan Nabi, diambil oleh Rasulullah air, dibacakan ayat Al-Quran, termasuk suratul Ikhlas, dibacakan di air, diminumkan, biiznillah sembuh. Jadi ibu-ibu kalau sakit, anak demam, ibu-ibu sakit, ambil banyu secangkir, bawa suruh orang baca Quran, minta doakan, insya Allah sembuh. Cuman jingok-jingok dulu siapa yang tempat kita minta baca tu. Nyambung tak Bu? Jangan asal tarik, jang sini jang. Ngapo baca ke Quran, budak ada keruan, semayang idak, sembuh idak, tebesi yo. Jadi obat. Dan juga menjadi obat hati kita. Pernah datang sahabat kepada Mu'az radhiyallahu an. Wahai Mu'az, berikan kepadaku obat hatiku yang sekarang sedang gelisah. Entah kemana perasaanku gundah gelana sedang kurasakan, berikan obat hatiku yang sedang gelisah ini. Maka Mu'az mengatakan, wahai sahabat, ada 3 hal yang kau lakukan, insya Allah ini akan menjadi obat hatimu. Pertama, engkau rajin baca Al-Quran. Kedua, engkau hadir di mana orang-orang berkumpul menyebut nama Allah, berzikir. Ketiga, engkau bersendiri di malam yang sunyi. Kau lepaskan segala penat di hatimu, adukan kepada Allah. Niscaya hatimu akan merasakan ketentraman. Jikalau 3 hal ini sudah kau lakukan, kata sahabat, tapi kau tak merasakan kebahagiaan, tapi kau tak merasakan hilang kegelisahan dirimu, maka kau minta kepada Allah, gantikan hati di dalam dirimu, karena itu bukanlah hatimu. Maka Bu, baca Al-Quran juga menjadi syifa, menjadi obat, tidak saja jasmani, juga rohani kita akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, luar biasa memang sekali Ustadz. Tadi juga sudah dijelaskan ibu-ibu yang mengenai vitalnya Al-Quran ini. Kalau kita mau mempelajari, kalau kita mau mendalami urusan rumah tangga, berniaga, bahkan seluruh keurusan dunia itu ada dalam Al-Quran petunjuknya Ustadz ya. Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi tentang keistimewaan Al-Quran ini dan bagaimana orang-orang yang istimewa menurut Al-Quran. Tapi jangan kemana-mana, tetap di dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Baik, hadirin sekalian, pemirsa dakwah keliling TVRI Sumatera Selatan dimanapun berada, ibu bapak, jamaah Majelis Ta'lim Muslimat Jami'ul Khairat. Tadi sudah saya sampaikan tentang Al-Quran menjadi petunjuk dan juga Al-Quran menjadi obat, tidak saja jasmani tapi juga rohani. Sesuai dengan tema kita tadi disampaikan, Al-Quran membawa atau meraih kebahagiaan dunia akhirat. Pertanyaannya sekarang, siapa orang yang bahagia dunia akhirat menurut Al-Quran? Ada orang mengatakan, Bu,
bahwa orang yang bahagia itu adalah orang yang hartanya banyak. Oke, silahkan. Ada orang yang mengatakan bahwa orang yang bahagia itu saat dia mengejar cita-citanya dia dapatkan, bahkan jabatan dia dapatkan, dia orang bahagia. Oke, monggo, dak apa-apa. Ada yang mengatakan bahwa orang bahagia itu saat berjaga mendapatkan istri, nantinya dia menikah, istri yang cantik jelita, dan dia mendapatkan suami yang tampan rupawan. Monggo, tidak apa-apa, please tafaddol, lajulah. Bu, ngerti tak bahasa please tafaddol tadi? Bahasa kumring itu tuh. Silahkan. Tapi ternyata ketika kita mengukur kebahagiaan dari itu semua, harta kita dapatkan, jabatan kita dapatkan, anak-anak kita dapatkan, suami istri yang tampan rupawan, istri yang cantik melawan kita dapatkan. Kalau kita dapatkan bahagia, tapi manakala lepas dari jangkauan tangan kita, genggaman tangan kita, kita tidak akan pernah merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Betul? Ada yang protes, Ustaz, mama nak bahagia Ustaz, aman buntu model main inilah. Takut nak belanja lagi sahur Ustaz. Ngapa nak ngomong dengan aku kau mah itu? Bu. Oi. Nyambung dah. Alhamdulillah. Maka ini Al-Quran. Dari beberapa ayat Al-Quran banyak menyatakan bahwa orang bahagia itu siapa? Man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah falanajziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ternyata ini Al-Quran menyatakan siapa yang bahagia, bukan saja bahagia dunia, tapi ternyata dia akan juga mendapatkan kebahagiaan akhirat. Itulah mereka man amila salihan, kata Allah. Siapa yang beramal soleh min zakarin au unsa, daripada laki-laki dan perempuan, maka jangan khawatir, Bu, jangan khawatir. Ibu-ibu juga pasti kebahagiaan jatah untuk mendapatkan pahala sama dengan kami laki-laki. Inilah hebatlah Islam, Bapak Ibu. Islam tidak memandang gender, lanang betino sama baik, laki-laki perempuan sama saja. Bukan karena paras dan tampannya, bukan karena yang dia miliki berupa dunia, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Amalnya. Seorang laki-laki yang taat ibadah atau juga perempuan yang taat ibadah, apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Mereka ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang baik di dalam kehidupan dunia. Jadi kuncinya, Bu, kuncinya kalau pengen bahagia, syukur kita punya harta, syukur kita punya segala, syukur kita memiliki dunia, tapi jangan tinggalkan ibadah. Ada orang yang hidupnya biasa, Bu, hidupnya tidak terlalu mewah, tapi dia ibadah kepada Allah, dia dekat dengan Allah, hatinya tentram, aman, nyaman, tedok nyenyak. Gimana, Bu? Kadang-kadang wong-wong yang berduit, wong-wong yang kaya itu, Bu, pening palanya, teko tedok lagi sarok, makan pel tedok baru tedok. Betul? Amun kita, aman lalesu, nah, tukang becak, tekapau, di becak tu lah tertedok, tiup angin sepoi-sepoi tangan sambil tengangap dia tertedok, Bu. Betul? Kita tedoknya nyak, nak, dibawa kipas angin tedok selesai, nak ngorok. Kenapa? Tidak menjamin itu akan bahagia. Siapa yang menjadi jaminan bahagia itu? Orang-orang yang beramal saleh. Dan jangankan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya di dunia. Bu, hakikat daripada bahagia itu di hati dan jiwa, bukan dengan pandangan mata. Maka orang yang mengikuti ini, orang yang memahami tentang hakikat kebahagiaan hidup, dia tidak akan pernah menyesali hidupnya. Dia tidak pernah ngeluh, tidak pernah berutuan, apalagi ngeluh nak dilaporkan dengan wong sekampung angat tahu kalau mana cek buntu, laporan, wong nego lagi nak marah, dah usah nego, aku lagi buntu tahu tak, rajang ke lagi, nak rajang ke, gagal buntu, apalagi di sosial media, ada masalah langsung, apa namanya?
update status. Bebala dengan laki ngesel ke belanja dak galak, ngenjuk belanja dak galak, maju dak lemah. Ada yang menanggapi pula, sabar deh. Ada yang ngatakan, mintalah kau diberikan kemudahan. Ada yang ngirim kepala tu baik, pakai baju mata netes kesedihan. Tahu seluruh dunia bebala dengan laki gara-gara update status di sosial media. Jangan muda-muda, Bu. Aku tahu kamu sekarang nih pastilah siap kalau nak ngupload dakwah keliling masuk TV. Ada kaki jingol lah kaki. Aku buka kaki siko-siko akun kamu tuh pasti ada yang dakwah. Untung tak boleh siaran langsung, bangsa siaran langsung, buat siaran langsung kalau kamu tuh. Adukan dengan Allah. Maka tak pernah gelisah, Bu. Tak pernah sedih. Dia punya Allah, tempat ngadu dengan Allah. Nikmat rasanya, Bu. Nikmat. Ngadu dengan Allah, nangis sejadi-jadinya ya Allah. Malam-malam bangun, Bu, bentang sejadah. Nangis boleh. Bahkan Nabi nyuruh kalau kamu berdoa menangislah. Kalau tidak bisa menangis, pura-pura menangis. Cuman dewean, jangan depan wong kami. Tengah dalu. Budak jago malam berdesau. Nah, uji kawan kuntilana, uji kawan. Ngadu dengan Allah, ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Beban hatiku ini tak tahan lagi ya Allah. Berat rasanya ya Allah, bimbing aku ya Allah. Aku tak sanggup lagi ya Allah, tolong ya Allah. Lakinya nengeng apalah bini aku tuh. Tolong ya Allah, panjang lebar rupanya buntu ya Allah, buntu ujung-ujungnya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketentraman hidupnya. Bahkan Nabi mengatakan laisal ghina an kasratil ard. Walakinnal ghina nafs. Bukan wong kaya itu yang disebut banyak harta, tapi orang yang kaya itu adalah lapang hati dan jiwanya. Maka jangan khawatir, orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang mengamalkan ajaran Al-Quran, beramal soleh dengan aturan Al-Quran dan aturan Allah beserta Rasulnya, dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Bagaimana dengan di akhirat? Falanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma amilu. Mereka orang-orang yang beramal soleh di akhirat mendapatkan ganjaran pahala sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Ibu jangan khawatir, waktu sholat jangan tinggalkan sholat. Ini bagian kita, ketaatan kita yang kita dambakan, pengen kita bahagia. Waktu kita nak hadir di majlis taklim, baca dah baca, singonya lancang dah lancang, duduk jadilah masih berpahala. Ibu-ibu yang hadir di sini jangan khawatir, dapat pahala galau Bu, lebih afdal, lebih baik daripada orang yang sholat 1000 rakaat. Siapa yang sanggup 1000 rakaat? Ada yang sanggup? Kate semayang terawih lagi mengas. Apalagi masjid kita 23 rakaat. Oh, milih-milih imamnya. Kalau imam lancang, ngebut, gancang, rami jemaah. Giliran imamnya lambat, sudah kita sholat di rumah baik. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran membawa kebahagiaan. Dengan cara apa? Beramal soleh, dunia dan akhirat akan kita dapatkan. Baik, luar biasa sekali Ustadz. Itulah ciri-ciri orang yang bahagia dunia akhirat versi Al-Quran. Bagaimana selengkapnya kelanjutannya, makanya jangan kemana-mana, tetap di Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Dakwah Keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Masya Allah masih semangat sekali Ustadz. Hari ini kita membahas tentang temanya adalah Al-Quran menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke sesi tanya jawab tentang tema kita hari ini Ustadz. Mungkin ibu-ibu yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Suswati, anggota Majelis Taklim Muslimat Masjid Jami'ul Khairat. Pak Ustadz,
Mohon penjelasannya. Apa hukumnya mengajarkan Al-Quran bagi orang tua terhadap anak-anaknya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran Allah katakan, Qu anfusakum wa ahlikum narah. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka kewajiban orang tua, suami dalam hal ini juga istri, untuk menjadikan keluarga mereka terbebas dari api neraka. Ada usaha terbebas dari api neraka. Kalau pertanyaannya apa hukumnya orang tua mengajarkan Al-Quran kepada anak, maka hukumnya adalah wajib. Pengertian wajib dilaksanakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Maka orang-orang tua yang tak mau tahu dengan anaknya tentang dia bisa baca Al-Quran atau tidak, mohon maaf ibu, secara hukum dia telah berdosa. Sebenarnya bu, kalau nak jujur, umak bapaknya yang wajib ngajarinya alif bata, ngajari anaknya sampai dia bisa baca Quran. Kalau nak nurut ke hukumnya. Bahkan ibu, yang nak punya anak baru, ada tak di sini nak punya anak lagi? Caknya lah tua kan lo, caknya ni. Kalu. Rajin ni baik, bergoyor baik, nambah alhamdulillah. Jangan nak pening bu ya. Jadikan anak itu kenal pertama alif dari wong tuanya. Kalau yang punya cucung kaget, njuk tahu nak, anak kau kenalkan bismillah dari mulut kau. Dia tahu bismillah dari mulut kau. Karena inilah yang jadi akan menjadi amalan dia sampai engkau mati, akan menjadi amal jariahmu nanti ketika engkau menghadap Allah. Kalau nak jujur bu, maka yang wajib pertama ngajarkan ngaji anak-anak itu adalah kita wong tua. Tapi persoalannya sekarang, mak mano nak ngajar ngaji, mak bapaknya dak baca ngaji. Alif sebatang tertumbung sebesar tiang listrik, dak tahu. Bu, mak mano solusinya? Mak mana solusinya? Uji wong sekarang solusi. Tahu tak solusi itu bu? Apa? Jalan keluarnya mak mano? Pilihannya cak mano? Maka bu, kalau kita merasa tak bisa ngajari anak kita, antarkan anak kita di mana tempat dia bisa belajar Al-Quran. Sekarang banyak pengajian-pengajian, rumah-rumah tahfiz Quran, rumah-rumah mahir Quran. Antar ke bu. Wong tua kita dulu. Aku yakin gato-gato di sini pacak kalau ngaji bu. Kalau wong-wong yang dulu pacak ngaji kalau gato-gato. Wong-wong dulu. Sekarang anak-anak kita nih bu, kadang-kadang sedih. Disuruh baca Quran ndak pacak, yang banyak yang ndak pacak. Maka wong tua wajib ngajarkan. Antarkan dengan guru ngaji. Antar ketemui Ustadz, Kiai, anjari anakku nih biar pacak ngaji. Biar pacak noa ke aku, biar mati ke dia yang lat ke aku, biarlah aku model mak ini, kacau balau, yang penting anakku jadi benar, pacak aku kaget masuk surga. Nah lemak baik bici ini. Semayang ida, ngaji ida, nyuruh anaknya berdoa, dia nak masuk surga, bukan punya abah kau surga. Minimal, anak tadi menjadi perantara dia dapat hidayah menuju kebaikan. Rizki anak kita yang kita ajarkan Al-Quran berkah bu. Anak-anak kita yang kita arahkan untuk agama, rizki yang kita cari barokah. Yakinlah bu, maka kesimpulannya mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita hukumnya wajib. Paham bu? Jadilah, lanjut. Baik, luar biasa sekali. Semoga menjawab pertanyaan Ibu dan juga pemirsa yang ada di rumah Ustadz. Dan tapi Ustadz, ngomong-ngomong soal belajar dan mengajarkan, saya juga mau berterima kasih kepada guru ngaji saya yang galaknya luar biasa, tapi bisa mendidik saya sampai akhirnya bisa mengaji dengan baik dan benar. Kalau boleh saya notis sedikit, namanya Neiba. Kalau nonton Neiba, semoga sehat selalu dan terima kasih sudah mengajarkan saya ngaji. Oke, pertanyaan selanjutnya, ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Hasanah,
anggota Masjid Taklim Muslimat Masjid Jamiatul Khairat. Yang saya tanyakan kepada Bapak Ustadz, tadi telah Ustadz sampaikan mengenai manfaat membaca Al-Quran dan pahala untuk yang membacanya dan akan mendapat sifat dan juga obat untuk yang membacanya. Tetapi kami di sini merasa bimbang dan galau untuk kata anak muda zaman sekarang. Katanya siapa yang baca ayat suci Al-Quran tidak paham dengan maknanya, maka tidak akan mendapat pahala. Apa itu memang benar Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gogi masuk TV. Langsung ya. Iya, Ibu Bapak hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja. Ada Nabi mengatakan, "Man qara'a min kitabillah, man qara'a harfan min kitabillah." Siapa yang membaca satu huruf saja daripada kitab Allah, Al-Quran, falahu hasanatun, maka dia mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan Allah dengan 10 kebaikan-kebaikan lagi. La aqulu, kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun, tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, kata Nabi, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Ngapa nak dibantah lagi? Ini jadi dalil. Siapa yang baca Al-Quran, paham tak paham artinya, ngerti tak ngerti maknanya, tetap dapat pahala. Mungkin salah sambung baik yang jelas ke tadi. Sebaiknya Al-Quran dipelajari, Al-Quran dibaca, juga ditadabbur isinya. Kalau ada yang mengatakan orang yang membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya, maka dia tidak dapat pahala. Ini bisa dikatakan keliru. Tapi sebenarnya sebaik-baik membaca Al-Quran bukan saja bacaan Al-Qurannya dalam bentuk tilawah yang kita baca huruf per huruf, tapi juga usahakan untuk memahami setiap makna yang terkandung dalam Al-Quran. Baik, luar biasa. Semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Nur Hasanah. Mungkin salah persepsi Ustadz ya. Jadi sudah dijelaskan tadi sama Ustadz, dan juga mungkin alangkah lebih baiknya supaya kita tidak terlalu perhitungan ketika beribadah Ustadz, tidak perlu memikirkan berapa jumlah pahala yang kita peroleh, tapi semata-mata kita lakukan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya pertanyaannya dari mana Ibu? Boleh angkat tangannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Marlina, saya dari Majelis Taklim Muslimat Jamiul Khairat. Yang ingin kami tanyakan Ustadz, kami ini masih belajar Al-Quran, tapi di antara kami ini masih ada yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kami membaca Al-Quran ini? Apakah kami berdosa? Apakah kami mendapat pahala? Karena kami masih belum lancar, tapi kami masih ingin mengaji terus Ustadz. Sampai di situ dulu pertanyaan kami. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada wong yang baca Quran tapi terbata-bata, tapi semangatnya pengen belajar terus, semangatnya pengen ngaji terus. Tapi ada wong berbeda-beda Bu. Ada yang lidahnya tuh kalau bahasa kita tuh lentur, ngajinya mudah. Ada yang kelor, tahu kelor, kelat. Apalagi belajar Bu, ya Allah, memang saroh belajar. Ibu-ibu yang belajar sekarang dengan dulu beda, ngaso kelabu. Kalau dulu nenger bae masih muda, gancang. Sekarang ya Allah, Inna atoina ngapalnya 15 kali terbalik-balik. Memang itulah kata lagu qasidah zaman dulu ibu-ibu kebana gala. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Terus
Belajar setelah dewasa, bagai menulis di atas air. Jeng 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 jeng. Pakai ke mana? Cing 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 jer cing cing jer. Nah, goyang pula. Jer jer. Apa lah nama itunya goyang kamu tuh? Bu, ada jawabannya. Walladzina yaqra'unal Qur'an. Walladzi yuqra'ul Qur'an. Siapa yang orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Wa yata'ta'u. Dia terbata-bata. Wa huwa alaihi syakun. Dia berat melakukan itu, membaca Al-Qur'an sementara dia belajar. Falahu ajrani. Maka Nabi mengatakan dia dapat 2 pahala. Jadi Bu, yang masih belajar, cuman yang masih belajar syaratnya jangan berhenti. Inilah tahu hukum nun mati lah berhenti. Aku lah pacak tajwid. Tanyalah pacak enggak lo dari nun mati sampai habis tu pacak tu lah. Taunya nun mati tu lah, nun hidup dia tak tahu. Bu, jangan khawatir. Ada kabar gembira dari Rasul, dapat 2 pahala, 2 bacanya, 2 pahala. Pahala yang satunya lagi adalah belajarnya. Kadang ya Allah semangat, aku kadang-kadang ya iri dengan ibu-ibu ini belajar. Semangat singgonya hujan petir belajar. Tadarus kalau bulan puasa jingoklah kemarin Bu, ku jingok ku dengar ke sayup-sayup di langgar gitu ada yang ngaji ya Allah. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Oh nyai itu ku sampai dah ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu silent jaknya kawan tu juga. Ya ai. Tak katon lagi rupanya lama. Jangan khawatir Bu, tapi syaratnya belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Sampai kita dicabut oleh Allah nyawa. Insya Allah Bu, yang siapa yang ngasih balak belajar, apalagi belajar Al-Quran, sampai dia masih dalam belajar, dicabut Allah nyawanya, meninggal dunia, fa insya Allah dia dapat pahala fisabilillah di sisi Allah Subhanahu. Kalau bahasa wong Inggris, don't worry. Ngerti don't worry? Jangan khawatir. Yang belajar Al-Quran sudah semangat belajar tapi susah belajar Al-Quran terbata-bata. Dia dapat 2 pahala. Baik, luar biasa sekali Ustadz. Tapi jangan disengaja Ustadz yang mentang pahala yang terbata-bata 2 kali lipat terbata-bata terus lagi bacanya. Itu namanya eca-eca. Eca-eca. Jangan sampai ibu-ibu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Asmawita, anggota pengajian Majelis Taklim Muslimat Masjid Jamiul Khairat. Ustadz Amrullah, bagaimana seseorang mukmin dalam menyikapi berita-berita melalui sosial media dan televisi? Berupa pertanyaan seolah-olah membenturkan Al-Quran dengan hukum yang berlaku saat ini. Terima kasih. Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan berat Pak Bu. Apalagi disiarkan oleh media televisi. Tapi tidak apa-apa. Ada ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin. Fa in tanaza'tum faruddu ilallahi wa rasulih. Kalau kamu ada masalah tentang suatu hukum, ada perbedaan pendapat tentang hukum, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau pertanyaannya, sekarang lagi rame, ada orang-orang yang seolah-olah membenturkan Al-Quran dengan hukum yang berlaku di negeri tercinta kita ini. Ternyata Bu, jawabannya bagi orang mukmin, jangan khawatir.
Sebut saja Bu, kita langsung sebut. Ada orang yang membenturkan Al-Quran dengan Pancasila. Kita sebut, tidak apa-apa. Tapi jawabannya pasti menenteramkan kita. Pertama, ketika kita ditanya pilih Pancasila atau Al-Quran, pilih Al-Quran. Kenapa? Jangan khawatir. Ternyata Pancasila yang dibuat, yang dicanangkan oleh orang-orang pendiri negeri ini, mereka orang-orang yang baik, mereka orang-orang yang paham Al-Quran, mereka yang tidak meninggalkan agama. Maka apa yang terkandung dalam sila Pancasila, 5 sila tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran. Maka yang ketika kita mengamalkan Al-Quran, orang beriman mengamalkan Al-Quran, jangan khawatir, dia tidak akan sulit mengamalkan Pancasila. Kenapa? Isi kandungan Pancasila ada rohnya dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ketuhanan yang Maha Esa ada dalam Al-Quran. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada aturan kemanusiaan. Bagaimana kita memperhatikan kemanusiaan ada dalam Al-Quran. Persatuan Indonesia. Diwajibkan kita untuk bersatu. Bersatu sesama muslim. Bersatu sesama anak bangsa. Tidak pandang bulu. Siapa dia, dari mana dia, bahkan agamanya apapun. Ketika kita ingin membentuk negeri ini, persatuan harus kita pegang teguh. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada dalam Al-Quran. Ketika kita ingin memufakati sesuatu, musyawarahkan, kita bermufakat. Kenapa? Musyawarah mufakat akan mendapatkan hasil yang baik. Maka Al-Quran mengajarkan musyawarah mufakat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Al-Quran mengatakan, berbuatlah adil kamu, berbuatlah adil. Karena orang yang adil itu merupakan bagian dari orang-orang yang bertakwa. Jangan khawatir Bu, jangan kita dikatakan orang terlalu ekstrim. Tidak, berarti orang beriman, dia menjunjung tinggi falsafah negara ini. Dan dia siap mati juga untuk negeri tercinta NKRI, harga mati. Demikianlah, mudah-mudahan paham. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya dan memang semoga menjawab pertanyaan dari Ibu dan pemirsa yang ada di rumah terkait pertanyaan yang ditanyakan kepada Ustadz tadi. Oke Ustadz, kita sudah di penghujung acara, boleh Ustadz sampaikan kesimpulan kita tentang tema kita hari ini, Al-Quran menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Boleh Ustadz. Hakikat kebahagiaan, hakikat adalah hati kita merasakan ketentraman. Di mana saat orang merasakan ketentraman? Ketika hatinya dekat dengan Allah. Bagaimana orang yang dekat dengan Allah? Dia akan selalu melaksanakan perintah Allah dan aturan Rasulnya. Di mana aturan Allah dan perintah Rasulnya? Ada dalam Al-Quran. Mulai saat ini Ibu, jangan tinggalkan Al-Quran. Yang belum belajar Al-Quran, belajar Al-Quran. Mulai saat ini belajar Al-Quran. Yang belum membaca Al-Quran, saat ini tekadkan sehari jangan mata yang Allah berikan ini tak memandang Al-Quran. Hingga kita berada dengan genggaman Al-Quran, hidup bersama Al-Quran, selalu diiringi Al-Quran. Insya Allah selamat dunia akhirat. Meninggal husnul khatimah, mendapatkan tempat derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Ustadz Amrullah Mawardi yang telah memberikan ceramahnya pada hari ini tentang tema kita, Al-Quran menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Memang sepakat betul bahwa jangan-jangan kita selama ini ketika mendapati masalah terlalu jauh mencari permasalahannya. Pemecahan masalahnya kita terlalu jauh memikirkannya karena jawabannya sebenarnya dekat sekali ada di kita, ada di Al-Quran itu sendiri. Saya Suwarna Rahmat Putra menutup perjumpaan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Majelis Taklim Jamiul Khairat, ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir pada hari ini, dan juga pemirsa yang ada di rumah, kami ucapkan terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi. Ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi. Antal murtaja yawma zihami.
رسول الله يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله هدنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله هدنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي أنت المرتجى يوم زحامي اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله